Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena perbedaan konteks tadi kan, jadi kita agak sulit untuk menarik garis yang jelas antara perpuluhan di zaman Israel dan perpuluhan di zaman ini. Tapi yang jelas itu prinsipnya nggak pernah berubah. 10% dari pendapatan itu harus selalu diberikan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan intinya adalah di mana storehouse? Pesan untuk mengembalikan yang 10 biar dikelola oleh, nah itu dia di mana itu perbendaharaan Tuhan. 90%-nya diberikan tanggung jawab untuk saya mengelola. Jadi 100% adalah milik Tuhan. Selamat datang dalam diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa menyambut pemirsa sekalian di dalam program diskusi Sekolah Sahabat ini, dan kita sedang mempelajari satu seri yang baru, yaitu mengenai mengelola bagi sang guru sampai ia datang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di studio yang akan berdiskusi bersama dengan kita pada kali ini. Dan saya kembali akan membacakan komentar-komentar yang kita dapatkan dari media sosial YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Yang pertama saya ingin bacakan dari Dormarina Sitanggang. Pelajaran yang mencerahkan, terima kasih. Lalu dari Dusan Manulang. Terima kasih untuk diskusi pelajaran Sekolah Sahabat. Dari Koni Dwi Apriani, diskusi yang sangat jelas dan mudah untuk dimengerti. Amin. Terima kasih. Dari Gristi Besinung, salam dari anggota jemaat GMAHK Kepulauan Sangihe. Salam juga untuk seluruh anggota jemaat di Sangihe. Selanjutnya dari Femi Dungku. Saya juga masih banyak belajar karena belum lama dibaptis. Semoga dengan pelajaran diskusi Sekolah Sahabat ini dapat menguatkan iman dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan Alkitab yang mendalam juga bagi saudara Femi. Selanjutnya dari Eldontua Silalahi, senang dapat belajar bersama. Lalu dari akun YouTube Gelsel, thank you very much Sekolah Sahabat penjelasannya dan dapat belajar ulang. Salam dari Banten. Dan yang terakhir kami mendapat juga sebuah note atau catatan dari seorang donatur yang kami tidak sebutkan namanya. Disebutkan di sini, terima kasih banyak diskusi Sekolah Sahabat Orang Muda sangat jelas dan menguatkan. Mengajak semua orang untuk mempersiapkan jalan bertemu dengan Tuhan melalui menginjil kepada siapa saja, bisa melalui buku-buku, traktat dan sebagainya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami menerima donasi sebanyak 200.000 dari saudara ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari Angels of Hope, membantu pelayanan di Hope Channel Indonesia. Dan bagi saudara-saudara sekalian, silahkan menuliskan komentar Anda di media sosial YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Bagaimana program ini telah mempengaruhi atau berdampak di dalam kehidupan kerohanian Anda secara pribadi maupun jemaat Anda, dan kami akan senang untuk membacakannya. Dan jika Anda juga ingin menjadi bagian dari Angels of Hope, silakan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Baiklah, saya juga kembali akan menawarkan buku Sekolah Sahabat yang ada di tangan saya
untuk pelajaran untuk triwulan yang pertama tahun 2023. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar bersama, namun mungkin tidak memiliki akses atau sulit untuk mendapatkan buku ini, silahkan hubungi call center Hope Channel Indonesia sehingga kami dapat mengirimkan buku ini kepada saudara-saudara ke tempat Anda masing-masing secara gratis. Namun karena jumlahnya terbatas, jadi kami mengajak saudara-saudara jika memang rindu untuk belajar bersama, maka silakan hubungi kami. Kita akan kali pelajaran kita sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini. Kita membahas pelajaran yang penting dan praktikal mengenai bagaimana mengelola sumber daya yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun, kaya terlebih miskin, akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, BNPB Hutan dan Lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ketiga dengan judul kontrak memberi persepuluhan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk membuka diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh adik. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih untuk satu waktu yang Kau berikan bagi kami saat ini untuk dapat berdiskusi, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang Kau rindu kami ketahui dari pelajaran sekolah sahabat kami. Hadirlah Tuhan, berikan kepada kami hikmat untuk dapat memahaminya, dan berikan kepada kami hati yang mau menurut untuk melakukannya. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, seperti biasanya kita juga sudah membuat survei, pertanyaan survei di media sosial Instagram Hope Channel Indonesia, dan pertanyaannya ada beberapa ya kali ini ya. Kamu suka nggak dengan pekerjaanmu sekarang? 92% enjoy dengan pekerjaannya sekarang, hanya 8% yang mengatakan tertekan. Ya. Tapi ini pertanyaan selanjutnya lebih menarik lagi. Betah nggak di tempat kerja yang sekarang? Okay. Dari 92 yang enjoy tadi, yang betah itu 74% saja. 26% pengennya cari kerjaan baru. Jadi walaupun mungkin enjoy aja, tapi mungkin ingin juga ya, ingin juga untuk mencari pekerjaan yang lain, yang baru. Oke, ada pertanyaan lainnya. Pilih mana?
kerjaan banyak, gaji besar, atau kerjaan biasa aja, gaji juga biasa aja. Ini kerjaan banyak gaji besar itu ada 76%, jadi 3/4-nya ya. Dan kerjaan biasa aja gaji juga itu 24%. Kalau ada gimana? hidup ya. Lebih milih ketenangan hidup ya dia ya. Besar. Mau yang besar. Kamu yang besar ya? Kalau Ellen gimana? Sama sih Kak. Mau yang besar juga ya? Sesuai kemampuan tapi. Oh, sesuai kemampuan. Kalau kedua pendeta? Ya, kalau memang kita punya kemampuan untuk melakukan yang besar, yang banyak, ya kita harus gunakan sebaik mungkin. Maksimal gitu. Mana-mana aja, penting kerja dulu lah. Itu dulu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Biasanya gaji kamu dipakai untuk apa? Jawaban-jawaban dari survei Instagram kita. Healing. Lalu keperluan sehari-hari dan keluarga. Ini menarik nih karena yang pertama dia tulis adalah untuk orang tua. Baru abis itu bayar tagihan, Sandwich generation. shopping, gereja, anak yatim, traveling terakhir. Oke, ada. Ada anak yatimnya. Piatu nggak ada? Ya mungkin kurang kali ya space di ini kalau mau ditulis semua. Lalu untuk makan itu ada 2 orang yang jawab cuman untuk makan gajinya. Ada lagi untuk bangun tempat ibadah, lalu membantu orang yang membutuhkan, kebutuhan sehari-hari, dan ada juga jawaban nabung, jajan, dan online shop. Nah, kalau teman-teman di sini selain kebutuhan primer ya, selain kebutuhan primer biasanya gaji kalian paling banyak dipakai untuk apa? Ellen, adik. Oh ya, kayaknya berhala aku adalah pakaian dan gadget. Udah Jadi- penuh. Jadi kalau udah penuh bisa disumbang ke ini. Biasanya jadi wardrobe. Itulah dalihnya gitu. Oh, biar bisa disumbangkan, diisi lagi gitu. Itu sih masih susah banget. Banyak sono. Jizak perlu sumbangan untuk anak yatim piatu nanti Oke. tahun baru. Siap. Gadget tapi ya. Kalau itu Hot Channel juga butuh. Oke, kalau Ellen? Ya dewasa ini udah lebih di kotak-kotakin ya. Jadi ada pos-posnya sendiri Kak. Biasanya persen-persen kan di luar dari kebutuhan kayak ngekos, makan gitu. Ya mungkin keluarga, perpuluhan, ministry sama tabung. Oh, Iya. ini yang bener nih, Dek. Kan disuruh cuma Oh, satu. iya. Jadi satu. Oh gitu. Iya. Kalau Pastor John, Apa ya? Gaji itu biasanya kan masuk dulu ke ini istri. premier. Oh, kira-kira istri dulu. Iya, biasanya kalau di tabunganku rekeningku tabungan dia untuk expense biasanya ke situ. Tapi karena HP dia agak ini jadi online banking di HP ku, lol. Jadi begitu. Sama aja. Sama aja. Jadi biasanya biaya hidup sih kebanyakan, terus Pampers Theo, mainan Nah, Theo, iya. semuanya Theo. Itu yang paling besar yang itu gitu paling ya? besar kayaknya. Sama mau beli, sama jajanan Theo sama teman-temannya. Ih, banyak. Aku juga mau nyebutin dong. Kalau Pastor Wilson, Ya tergantung definisi kebutuhan primer itu apa ya. Karena kalau primer ya mungkin kebanyakan habis untuk hidup, makan, anak-anak, bensin. Udah. Sisanya nggak ada. sisanya ya sudah habis. Oke. Semuanya primer. Tapi Semuanya mungkin kalau yang tambahan-tambahan biasa sih ya, kalau kami sih keluarga biasa ya mungkin makan keluar lah, jajan. Biasanya kalau memang ada yang lebih ya gitu. Oke, thank you. Nah, karena kita di pelajaran ketiga ini akan belajar mengenai persepuluhan ya. Jadi biasanya ada tuh waktu kemarin-kemarin Hope Channel bikin iklan singkat gitu, ayat mengenai persepuluhan. Biasanya ada orang yang dapat gaji itu kalau dia suka makan, dia langsung pakai buat makan-makan, diajak temannya untuk makan-makan. Atau ada yang gadget banget gitu. Wah, kalau ada HP keluar baru harus beli yang itu. Minimal ganti skin lah. Ada juga yang mungkin untuk ya tadi seperti yang kita baca dari shopping, traveling, healing itu banyak juga. Tapi kita sebagai orang Kristen kita belajar dan kita melalui pelajaran ini diingatkan bahwa ketika kita terima gaji pertama kali kita ingat untuk memberikan persepuluhan dan persembahan. Oke.
bicara mengenai persepuluhan, kapan sih pertama kali dimention di Alkitab mengenai persepuluhan ini? Karena kalau kita lihat mungkin ada beberapa cerita, tapi nggak di seluruh Alkitab ada mengenai persepuluhan ini. Mungkin Pastor John dulu lah. Kayak ini sih uniknya karena persepuluhan itu pertama kali muncul di kitab Kejadian, kitab pertama yang ada di Alkitab. Nah, masalahnya adalah Alkitab nggak pernah kasih penjelasannya mendetail kapan, di mana, dan kepada siapa perpuluhan itu pertama kali diresmikan. Itu nggak ada. Yang pertama kali perpuluhan itu dimention itu ada di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, di mana Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, tapi ini bukan bersifat deskriptif ya. Ini maksudnya nggak ada Alkitab Musa secara spesifik nggak ada bilang sama seperti Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek maka kita juga harus mengikuti contohnya dia. Enggak. Jadi lebih ke arah kayak Sekilas doang cerita ya? aja, cerita. Nah, dan hal yang sama juga sebenarnya berlaku bukan pada perpuluhan juga, kepada persembahan juga. Penjelasannya itu hanya bersifat deskriptif, bukan preskriptif. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Yakub, Kejadian 28 ayat 13 sampai 14, di mana dia membuat janji kalau saya kembali nanti saya akan memberikan 1/10 dari apa yang saya miliki. Nah, kenapa nggak langsung Alkitab itu dibuka dengan perintah Tuhan kepada umat-umatnya, kamu harus memberikan perpuluhan sampai saya datang. Kenapa harus melalui cerita? Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya budaya perpuluhan itu tidak diawali oleh bangsa Ibrani. Itu sudah ada bahkan sebelum bangsa Israel itu muncul. Dan kalau kita melihat di dalam Ancient Near Eastern Studies atau budaya Timur Tengah kuno, bangsa Ibrani itu bukan satu-satunya bangsa yang mempraktekkan perpuluhan. Mesir, Babylon, hampir semua ada banyak suku yang mengadakan upacara yang sama dan jumlah itu sama juga 1/10. Nah, kenapa 1/10? Karena beberapa orang berkata karena memang jari manusia itu cuma 1/10. Jadi untuk mempermudah ya 10 aja. Oke. Jadi tapi praktiknya beda-beda. Contohnya kayak kalau saya nggak salah itu di Babylon itu perpuluhan itu diberikan bukan saja untuk alasan keagamaan tapi juga untuk pajak. Begitu. Karena sistem perpajakan tuh bagi mereka tuh kan harus sederhana kan. Itulah makanya mereka gunakan konsep persepuluhan. Nah, tapi perbedaannya adalah hanya kalau saya nggak salah, benar-benar nih maaf nih kalau salah, mohon maaf banget. Beberapa ahli cendekiawan itu mengatakan bahwa hanya suku Israel sajalah yang benar-benar mengkhususkan 1/10 itu untuk menghidupkan sistem peribadatan. Lainnya nggak ada. Kebanyakan bersatu dengan sistem. Tapi kalau di Israel itu memang benar-benar murni khusus untuk kegiatan beragama. Jadi ada patternnya. Ada pattern bahwa perpuluhan itu sudah ada jauh sebelum bangsa Israel dibentuk. Dan yang kedua, persepuluhan itu dipraktekkan juga oleh bangsa-bangsa lain dan ini menjadi pola bahwa kebenaran itu memiliki makna yang dalam dan makna itu nggak hilang sampai sekarang. Karena banyak orang bilang kan kita kan bukan Israel. Ya, maaf kelamaan bicaranya. Oke, Pastor Wilson, kalau tadi udah disebutkan ada cerita mengenai Abraham, ada cerita mengenai Yakub, juga mengenai bangsa Israel yang memang disuruh Tuhan untuk memberikan persepuluhan. Nah, konteks dari cerita ini masing-masing seperti apa? Mungkin kalau konteksnya masing-masing, ketika kita melihat Abraham ketika dia mempersembahkan perpuluhan itu kepada Melkisedek adalah dia baru selesai memenangkan peperangan ya. Dia baru menyelamatkan Lot yang diculik oleh beberapa raja, lalu dengan raja-raja Sodom dan Gomora tempat Lot waktu itu tinggal, dan kalau nggak salah itu 4 raja lalu 5 raja lah. Ditambah Abraham di sisi yang lebih lemahnya. Tapi mereka berhasil mengalahkan raja-raja ini. Lalu kemudian ketika mereka selesai menang perang, pulang lalu datanglah Melkisedek ini. Dia kan raja dari Salem. Ya, kalau orang bilang Salem itu ya di daerah di mana Yerusalem pada saat itu sekarang. Jadi memang seolah-olah sudah ada suatu budaya bahwa ada imam besar atau ada suatu aspek rohani daripada memberikan berkat. Dan kalau di dalam konteksnya daripada Abraham ini kita bisa lihat ini sepertinya adalah membuat suatu peneguhan kembali bahwa Allah lah yang membawa semua hal ini. Apalagi kalau ditambahkan dengan konteks di Kejadian 14-nya, sebelum dia memberikan perpuluhan atau sesudah dia memberikan perpuluhan, setelah dia memberikan perpuluhan, dia bilang
kepada raja-raja Sodom ini bahwa raja-raja Sodom bilang, udah boleh kamu ambil rampasan, tetapi dia menolak. Supaya apa? Dia bilang supaya jangan orang bilang bahwa engkaulah yang membuat aku menjadi kaya, tetapi biarlah Allah yang membuat aku menjadi kaya gitu loh. Jadi sepertinya perpuluhan ini disangkut pautkan dengan kemampuan Allah untuk memberikan, apakah karena dia sudah memberi atau akan dia memberi, tetapi itulah seperti penghargaan, pengertian bahwa ini bukan karena usaha saya, tetapi ini saya mau menunjukkan bahwa Allah lah yang ada berdaulat di atas ini. Dan kalau kita lihat di dalam konteksnya Yakub di Kejadian 28 ketika dia lari dari Esau lalu di tengah malam mendapatkan mimpi di Betel itu, kemudian apa dia bilang? Allah bilang aku akan bersama-sama dengan engkau juga melalui mimpi kan. Lalu ketika dia bangun, apa yang Yakub bilang? Yakub bilang, oke, kalau Allah akan bersama-sama dengan aku, memberi aku minum, membawa aku kembali pulang ke rumah bapakku, maka Allah akan menjadi Allahku dan akan kupersembahkan 10%, sepersepuluh dari milikku lah. Jadi sepertinya konteks dari perpuluhan bagi kedua patriark ini, baik Abraham maupun Yakub, adalah tentang bagaimana mereka mau masuk ke dalam suatu hubungan dengan Allah. Dan sepertinya tanda jadinya atau buktinya atau maharnya itu bisa dibilang adalah perpuluhan. Dan kalau itu mau kita masukkan ke dalam konteks kita, jadi ya memang sepertinya perpuluhan ini adalah suatu bukti otentik, nyata, konkret tentang bagaimana kita dan Allah ada di dalam suatu hubungan. Jadi mungkin itu konteksnya. Begitu juga dengan bangsa Israel. Walaupun di dalam bangsa Israel konteks perpuluhan itu tidaklah pas diberikan di Gunung Sinai dan seterusnya, tapi itu di kitab imamatnya. Jadi sesudah itu. Tetapi memang ada suatu aspek di mana kita bisa melihat bahwa ada suatu hubungan yang ada, dan karena hubungan ini ada, makanya ada perpindahan perpindahan aset, yaitu perpuluhan ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi dari penjelasan Pastor Wilson ya, bagaimana Abraham dan Yakub mereka memberikan itu karena ingin memasuki dalam satu hubungan, ingin menunjukkan istilahnya kayak rasa syukur gitu. Sedangkan di dalam bangsa Israel, kalau kita baca di dalam Imamat 27 ayat 30 dan 32, memang Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan. Dan kalau kita lihat juga ceritanya Abraham, kalau misalnya dikatakan, kalau di bangsa Israel kan persepuluhan itu untuk Lewi, untuk imam-imam. Tapi ketika persepuluhan pertama kali dicatat dalam Alkitab kepada Abraham, ketika dia menyerahkan persepuluhan kepada Melkisedek, itu pun belum ada sistem suku-suku seperti itu ya. Jadi dikemanain gitu. Melkisedek itu juga bukan, istilahnya bukan Lewi, bukan dari suku Lewi, karena belum ada suku-suku seperti itu. Nah, mungkin kira-kira aja nih, kalau bangsa Israel memang disuruh sama Tuhan, kalau Abraham dan Yakub ini awalnya kenapa ya mereka mungkin memberikan janji, kalau Yakub ya berjanji akan memberikan persepuluhan, ataupun Abraham dia memberikan persepuluhan, kalau kita katakan bahkan bukan dari kemenangan itu, karena ketika kemenangan itu lalu Raja Sodom menawarkan ambillah rampasan gitu kan, dia nggak mau, berarti kan persepuluhan yang dia berikan itu memang dari kepunyaannya gitu ya. Jadi bukan dari pertambahan apa yang dia dapatkan. Adik kira-kira gitu. Mungkin ya, karena sebenarnya secara eksplisit aku belum membaca mungkin kenapa harus ada persepuluhan, tapi seperti mungkin pelajaran yang minggu lalu tentang perjanjian, ada hubungan, ada sesuatu yang perlu dilakukan, dan ini aku melihat seperti pengakuan, kita juga bahas minggu lalu, pengakuan bahwa yang saya terima ini dari Tuhan, ini milik Tuhan, dan ini gambaran bahwa saya mengakuinya, saya mau kembalikan buat Tuhan. Kayaknya sih kayak gitu. Dan tadi berhubungan dengan kalau ke Lewinya, aku berpikir mungkin ini adalah kontribusi untuk menjaga, memeliharakan kehidupan orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan di dalam rumah ibadah. Oke. Ada nggak sih bedanya mungkin Ellen, persepuluhan yang memang diberikan dengan
istilahnya kayak sukarela gitu ya. Abraham kan nggak disuruh tapi dia memberikan persepuluhan dengan bangsa Israel yang memang ada perintah untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Beda mungkin apa ya, dari konsistensi memberikan seperti ya. Kalau zaman dari Abraham sampai bangsa Israel kayaknya belum terlalu banyak ada catatan lagi setelah itu kan. Tapi di bangsa Israel emang udah regulasinya kelihatan. Aku sempat baca sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk internal motifnya kita nggak pernah tahu ya perbedaannya seperti Apakah apa. lebih tulus yang gitu. dari inisiatif gitu. Belum Ya tahu. cuman yang pasti frekuensinya ya Kak pasti lebih ini ya. Karena kan hasil pertama juga katanya 10 dan itu konsisten kan terus. Oke, Pastor John. Kenapa ya? Itu pertanyaannya kan. Mungkin ya kita nggak tahu sih. Tapi kayaknya itu memang sudah jadi satu hal yang biasa dan nggak asing bagi mereka untuk memberikan perpuluhan seperti tadi yang saya bilang. Budaya persepuluhan itu sudah berakar di dalam struktur ancient Near Eastern culture atau budaya Timur Tengah kuno, dan itu nggak bisa digantikan dengan apa-apa. Nah masalahnya dalam kitab Kejadian itu ada banyak tradisi-tradisi keagamaan yang belum bersifat institusi. Jadi itu dilakukan sebagai kayak ekspresi keagamaan yang gimana ya? Dia bukan tertulis tapi Spontan. lebih karena spontan juga, tapi dia terstruktur di dalam sanubari masyarakatnya itu sudah ada, tapi kita nggak dijelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Apakah itu diberikan? Apakah ada imam lain selain Melkisedek? Kita nggak tahu. Dan kenapa hanya Melkisedek saja diberikan perpuluhan? Yang jelas adalah karena ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Tapi ada nggak keturunannya? Kita nggak tahu kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Hanya yang kita ketahui bahwa dari kedua ayat ini di kitab Kejadian, baik mengenai kisah Abraham maupun kisah Yakub itu, sama seperti mereka memberikan persepuluhan, maka kita juga dipanggil untuk mengikuti contoh yang telah mereka lakukan. Kalau dalam praktikalnya sekarang, apakah kita memberikan persepuluhan itu bagusnya ya karena memang itu adalah perintah Tuhan seperti bangsa Israel, atau kayak ekspresi ininya aja gitu? Ini menarik. Karena sudah jelas bahwa konteks yang Kejadian sama Keluaran kan berbeda kan. Kejadian itu lebih ke arah kayak ekspresi keagamaan yang bersifat kultural, sedangkan di dalam Keluaran itu ekspresi keagamaan yang bersifat institusional. Artinya apa? Prinsip perpuluhan itu sama. Tapi prakteknya, nah itu yang akan mengalami perubahan dengan beriringnya waktu. Nah ini kadang-kadang kita yang nggak kurang mengerti, kita beranggapan bahwa prinsip perpuluhan itu memang harus exactly dari Alkitab. Oke, berarti harus ada orang Lewi, harus ada Ka'bah di Yerusalem gitu yang statis. Tapi sebenarnya nggak, perubahan sistem perpuluhan dari satu yang bersifat informal di kitab Kejadian dan satu yang bersifat formal di kitab Keluaran menunjukkan bahwa penekanan utama dalam perpuluhan itu bukan literally dengan proses yang sama, tapi prinsipnya harus kita ambil. Ya. Jadi ada poin-poin yang sama seperti konsep imam, kemudian konsep juga pemberi dan yang diberi, dan juga ekspresi syukur dan acknowledgement atas apa yang Tuhan perbuat di dalam diri kita. Oke. Tapi nggak tahu kalau Pastor bisa setuju kan sama yang aku bilang. Itu agak-agak far stretch sih, memang agak-agak far stretch. Oke, nanti kalau Pastor Rinson mau berikan komentar di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian persepuluhan di zaman bangsa Israel? Kita bisa lihat di dalam Ulangan 12 ayat 5-14, tapi mungkin saya baca beberapa saja. Ayat 5 dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan selanjutnya. Juga kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik 31 ayat 11-21, dan bahkan ada juga di dalam kitab Nehemia 12 ayat 44-47. Saya bacakan.
Pada masa itu beberapa orang dia angkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Nah, melihat dari beberapa ayat di sini, bagaimana mungkin dari Pendeta Wilson dulu. Pengumpulan dan pendistribusian persepuluhan. Jadi mengumpulkannya seperti apa dan dipakai untuk apa di zaman bangsa Israel? Jadi kalau pengumpulan perpuluhan ini di dalam bangsa Israel itu kan mereka itu mendapatkan hasilnya itu bukan seperti uang atau bekerja, ya kan? Mereka masih hasil ternak atau hasil dari hasil alam, dan itu kan ada siklusnya, bisa diprediksi, dan itu bisa disimpan, ditahan, dan dikumpulkan ketika akan dibawa ke bait suci. Jadi cara pendistribusian atau pengumpulannya biasanya memang setelah panen, lalu diambil hasil pertama itu 10%-nya, lalu dibawa ke bait suci. Lalu kemudian begitu juga dengan hasil ternak ya, dibawa juga ke bait suci. Walaupun ada ayatnya mengatakan kalau itu terlalu jauh dan terlalu susah untuk dibawa sebagai ternak, bisa diuangkan, dan uangkan yang bisa dibawa. Jadi kalau secara pendistribusiannya itu, lalu dibagikannya kemana dan dikumpulkan kemana, memang perpuluhan itu dirancang secara administratif pada zaman bangsa Israel itu adalah untuk menjadi milik pusaka daripada suku Lewi. Karena Lewi itu kan tidak mendapatkan milik pusaka tanahnya, karena mereka bekerja di bait suci, di bait suci dan di tempat-tempat peribadatan ya. Karena kan di tiap mungkin apakah di tiap kampung, beberapa kampung kan ada juga tempat beribadah dan ada orang Lewi yang bertugas di sana. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim tuh adalah bagaimana orang Lewinya ditarik terus, di sini aja kamu, nanti aku yang akan bayar karena biarlah kamu menjadi mampu. Jadi pindah-pindah. Oleh karena itu susah kalau mereka ada tanah. Jadi memang sepertinya itu sesuatu yang sangat praktikal dan masuk akal, bahwa kalau memang ada satu kelompok orang dan pada saat ini satu suku yang secara khusus ditugaskan untuk disebar full time. Ya, secara full time, tidaklah mudah bagi mereka untuk bisa punya tanah yang nanti bisa tersebar-sebar gitu. Sehingga ya sudah, biarlah yang lain yang mendapatkan pelayanan daripada suku Lewi inilah yang menjadi milik pusaka, memberikan hasilnya kepada penyediaannya kepada suku Lewi ini. Dan itulah yang terjadi di bangsa Israel zaman dulu, dan itu kalau kita lihat ya praktikal dan masuk akal juga, karena kalau sukunya ada 12 lalu satu itu dikhususkan, ya udah lah yang 10 apa 11 sisanya kasih 1/10-nya ke si satu suku ini, ya secara parity-nya tetap sama, adil gitu ya, apa yang dinikmati oleh masing-masing suku itu sama. Jadi ada asas keadilan juga di sana, dan juga asas bahwa ya setiap orang yang bekerja memang layak untuk mendapatkan upahnya, mungkin seperti itu. Oke. Pastor John ada tambahan? Sejauh ini sih nggak ada sih, apa yang dijelaskan sudah sangat-sangat detail mengenai struktur itu. Tapi ya memang karena perpuluhan itu memang didesain awalnya untuk masyarakat agraria. Itu yang jelas. Semua penjelasan yang ada di Ulangan 12 itu memang ditujukan kepada masyarakat agraria. Itu makanya ketika kita masuk ke dalam masa ini di mana semua orang itu bisa memilih profesi yang berbeda-beda dan bukan bersifat agraria, itu kita agak bergumul ketika kita berbicara mengenai persepuluhan, terutama dalam net dan juga bruto. Nanti kita mungkin bisa lanjut. Oke. Kalau tadi sudah dijelaskan juga sama Pastor Wilson ya mengenai bagaimana awalnya itu dikumpulkan lalu didistribusikan untuk apa. Kalau kita baca di dalam Bilangan 18 ayat 21 dan 24 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan ayat 24, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman kepada mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah persepuluhan itu masih berlaku di zaman sekarang? Karena kalau kita lihat pada awalnya memang kepada
suku Lewi karena mereka tidak memiliki pusaka. Lalu bagaimana dengan sekarang, Pastor John? Kalau sekarang sih mungkin ini dia agak sedikit ambigu di sini. Karena perbedaan konteks tadi kan. Jadi kita agak sulit untuk menarik garis yang jelas antara perpuluhan di zaman Israel dan perpuluhan di zaman ini. Tapi yang jelas itu prinsipnya nggak pernah berubah. 10% dari pendapatan itu harus selalu diberikan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan intinya adalah di mana storehouse? Oke, rumah perbendaharaan. Di mana rumah perbendaharaan? Bisa nggak misalnya kita kerja di MT, kita kerja di Jakarta kayak teman saya gereja di Jisdak, tapi kirim perpuluhannya kemana? Boleh nggak? Well, Selama ini pendeta selalu bilangnya di gereja di mana kamu dilayani. iya. Itu jadi kata-kata kuncinya. Tapi yang tepatnya adalah bukan di gereja di mana kita melayani, tapi di gereja di mana keanggotaan kita terdaftar sebenarnya. Itu makanya bagi semua anggota jemaat ya kalau udah 6 bulan datang ke gereja yang sama ya harus anggota. Ya kan Dean? Oh gitu. Menurut saya. Ini gitu sih. Tapi dari mana kita bawa bawa storehouse itu adalah conference. Kalau kita melihat secara kitabiah agak sulit bagi kita untuk mencari interpretasi yang benar-benar direct. Ya benar-benar berkata bahwa conference itu adalah storehouse. Zaman sekarang. Iya, itu agak sulit. Atau kita berbicara bahwa uni itu adalah storehouse. Tapi yang jelas adalah uang yang dimasukkan ke gereja itu adalah untuk menghidupi, untuk memperbaiki atau dan apa namanya itu ya, untuk mengasah dan membantu sistem keuangan gereja. Itu sudah jelas. Dan yang membuat gereja yang berkembang cepat itu tidak lain adalah sistem perpuluhan. Sebelum ada sistem perpuluhan itu mereka bergantung kepada apa namanya? Sister Betsy ya. Systematic benevolence. Kesingkatan Sister Betsy di mana setiap anggota itu berapa? 5 shillings? 5 sen. 5 sen doang kayak jadi per minggu itu mereka harus kayak donasi 5 sen, 10 sen. Nah, justru yang terjadi kemudian adalah pendeta-pendeta hidupnya terancam karena sistem Sister Betsy itu pertama ya tidak cukup. Yang kedua itu tidak memiliki dasar alkitabiah yang kuat. Nah, apakah perpuluhan menjadi solusi? Ya, perpuluhan menjadi solusi. Kenapa? Karena dengan demikian pertama, organisasi kita kuat. Organisasi kita jadi kuat. Secara keuangan accountable, ya. Ya. Ya cukup accountable lah. Dan kita punya pelayan gereja yang melayani dengan sepenuh tenaga, ya. Dan dibantu juga melalui perpuluhan yang ada. Begitu. Jadi apakah perpuluhan, contohnya kayak gereja mula-mula. Awalnya gereja mula-mula nggak punya sistem perpuluhan. Ya, coba kalau teman-teman baca SDA Handbook of Theology, SDA Handbook of Theology juga berkata bahwa praktek perpuluhan itu baru kembali dicanangkan oleh gereja Katolik di abad ke-4 dan ke-5 sebenarnya. Kenapa? Karena dengan berkembangnya gereja Katolik, mereka melihat bahwa perlu ada sistem di mana keuangan gereja itu ditopang. Mereka melihat ke belakang, terutama ke perjanjian lama dan perjanjian baru, dan mereka temukan bahwa sistem perpuluhan bisa menjadi salah satu solusi di mana gereja itu akan terus ditopang secara keuangan. Begitu. Jadi apakah sistem perpuluhan itu mempunyai dasar alkitabiah yang kuat? Ya, dari secara pribadi. Tapi apakah sistem interpretasinya itu adalah benar-benar apakah seperti dulu? Agak sulit. Oke, ada banyak perbedaan teologi dan juga konteks yang begitu luas. Contohnya masyarakat agraria. Oke, kan dulu kan orang-orang Lewi nggak punya tanah kan? Apakah berarti pendeta-pendeta Advent juga nggak boleh punya tanah? Oke, ya agak sulit. Iya, sorry. Jadi ini lebih ke administratif lah. Iya, administratif. Dan apakah sistem perpuluhan itu ada kelemahan? Ada kelemahannya. Memang ada kelemahannya. Tapi keuntungan yang diberikan itu jauh lebih besar daripada kelemahan-kelemahan tersebut. Oke. Ini sering banget disebutkan kalau persepuluhan itu adalah milik Allah. Nah, bagaimana tanggapan? Jadi kayak kita bukan memberikan persepuluhan, tetapi kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Gimana tanggapan Ellen? Iya, kalau misalnya praktek pribadi ya Kak, persepuluhan itu buat aku sendiri sebenarnya menyelamatkan aku dari aku.
dari keserakahan aku gitu. Karena sering waktu tergoda, aduh ini kayaknya nggak cukup, kasih perpuluhannya belakangan aja. Ini secara praktek ya. Biasanya justru emang sebulan itu kok emang nggak cukup gitu. Tapi di saat bulan selanjutnya mungkin yang aku dapat nggak sebanyak yang kemarin, cuman ya aku sisihkan lah buat Tuhan gitu kan. Bukan sisihkan, asingkan buat Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan bisa kasih hikmat untuk bahkan cukup, bahkan berlebih gitu. Aku sering hadapi yang seperti itu. Jadi menurut aku dan apa yang aku tahu juga saat disuruh mengembalikan kepada Tuhan, yang aku yakin 10% itu adalah ya memang punya Tuhan, perlu diasingkan untuk Tuhan gitu ya. Jadi ini praktikal banget ya. Ini benar-benar terjadi dalam hidup Ellen bahwa bagaimana mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan itu bukan mengurangi berkat, tetapi malah berkat Tuhan kayak melimpah-limpah ya setelah memberikan persepuluhan. Kalau Ade gimana? Apakah persepuluhan itu milik Tuhan? Bukan cuma persepuluhan, apa sih yang bukan milik Tuhan di dunia ini? Hanya dosa yang bukan milik Tuhan. Kayaknya ya dalam pemikiranku. Jadi apakah 10%? 100%-nya punya Tuhan. Tapi aku melihat bahwa kita diberikan bukan tanggung jawab ya, diberikan pesan untuk mengembalikan yang 10 biar dikelola oleh, nah itu dia, dimana itu perbendaharaan Tuhan. 90%-nya diberikan tanggung jawab untuk saya mengelola. Jadi 100% adalah milik Tuhan. Pastor Wilson. Mungkin agak berbeda juga begini ya. Kadang-kadang kita ketika melihat perpuluhan itu seolah-olah kita mengembalikan milik Tuhan, itu betul. Saya tidak menyalahkan. Cuma mengembalikan milik Tuhan untuk apa? Apakah supaya kalau saya tidak kembalikan ini milik Tuhan, makanya tidak akan ada kecukupan di gereja, tidak akan ada kerjaan Tuhan terhambat dan segala sesuatunya. Sebenarnya bukan di sana. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50, ketika Tuhan Allah mengatakan bahwa ternak di padang itu adalah milikku, mana nih ayatnya, Mazmur 50 ayat 10. Dikatakan sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ya kan? Mulai dari 9-nya. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang di hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ya, ayat 12. Jika aku lapar, aku tidak usah katakan kepadamu, sebab punyakulah segala dunia dan isinya. Ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi sebenarnya bukan karena kita mau membantu pekerjaan Tuhan. Walaupun secara prakteknya itu yang menjadi jadi harus kita bedakan prakteknya apa dan tujuannya apa. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk membantu pekerjaan Tuhan, tetapi untuk memberikan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Kalau nanti bilang, kalau saya nggak bayar perpuluhan nanti ya pendeta-pendeta makan apa, nanti gereja bagaimana, itu sebenarnya Tuhan katakan dari 50 nggak perlu. Kenapa? Seluruh dunia punya gua gitu loh. Jadi nggak perlu 10% itu nggak perlu. Tetapi seperti tadi Ellen bilang, 10% pemberian perpuluhan adalah untuk menyelamatkan manusia dari manusia itu sendiri, dari bagaimana merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya terima adalah karena hasil usaha saya. Enggak, tetapi untuk mengakui dan menyadari bahwa kita masih ada di dalam perjanjian itu tadi. Kalau kita kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, untuk mengakui bahwa kita ada di dalam perjanjian, makanya inilah kita tunjukkan, saya masih ada di dalam perjanjian. Perjanjian itu mengatakan apa? Kayak mengikuti Tuhan, ada berkat. Artinya apa? Saya mengikuti Tuhan, saya mendapatkan berkat ini. Makanya untuk mengakui dan untuk meratifikasi dan untuk istilahnya secara berkelanjutan menunjukkan saya masih ada di dalam perjanjian ini, di dalam suatu hubungan ini, makanya setiap saya mendapatkan pertambahan, makanya saya berikanlah perpuluhan untuk saya masih loh, ya istilahnya mungkin kayak subscription-nya masih berjalan loh. Mungkin kalau istilah zaman sekarang langganannya masih berjalan, membership-nya masih ada, saya masih member di klub Tuhan ini istilahnya. Makanya itu dilakukan. Tetapi bukan karena kalau saya nggak jadi member tiba-tiba klub ini hancur. Enggak juga lah, klub ini tetap ada loh, orang member-member lainnya mungkin di luar sana itu masih ada, kita unsubscribe, kita putus membershipnya, nggak akan mempengaruhi klub ini. Tetapi ya supaya kita masih memaintain membership kita. Mungkin seperti itu kalau ilustrasinya. Oke, jadi tadi yang seperti Ellen katakan, persepuluhan menyelamatkan aku dari aku. Jadi bukan keakuan, tetapi mengakui bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya.
membahas mengenai persepuluhan. Bagaimana praktikalnya di dalam zaman sekarang, bagaimana pengumpulan persepuluhan di gereja kita masing-masing. Mungkin dari Ade dulu. Ya, gimana pertanyaannya? Persepuluhan, kalau Ade kan businesswoman ya. Entrepreneur. Entrepreneur. Dari pendapatan 10% sudah pasti dari pendapatan bersih atau kotor, lalu diberikan ke Potong uang listrik nggak lo? rumah perbendaharaan yang mana, storehouse yang mana. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah itu dipotong dari revenue atau dari profit? Profit sih aku. Profit karena bingung kalau revenue. Kalau revenue, apakah mungkin misalnya kan ada kerja bikin kalender gitu kan. Oke, revenue-nya anggaplah 10 juta. Produksinya butuh 9 juta. Berarti kan profitnya 1 juta. Kalau kita potong 10% dari revenue dari 10 juta, 1 juta itu masuk ke puluhan, habis. Kalau kita potong dari profit, potongnya dari 1 juta, 10%. Berarti hanya bayar 100.000. Jadi potongnya dari revenue atau dari profit? Aku sih profit ya selama ini ya dalam bayangan aku. Cuman tadi di luar sesi ini kita ngobrol-ngobrol di luar. Oh ternyata kalau kotor ya itu ada kasus-kasus demikian. Kalau sejauh ini hikmat yang dikasih ke aku, profit yang aku dapat, aku sisihkan 10%. Cuman ketika kasusnya di suamiku, itu akan berbeda. Ternyata ada benefit-benefit yang selama ini dia terima, tetapi kalau kita nggak hitung, padahal itu benefit gitu kita terima. Kayak ada kesehatan dan lain-lain gitu sih. Oke, jadi kalau secara base-nya lah, itu dari pertambahan kan. Jadi apa yang pertambahan kekayaan ya yang kita dapatkan. Udah kaya ya? Dari pertambahan kita berikan 10%-nya. Berarti ya kalau secara logika yang dibuat sama Adek mungkin sudah benar karena dari bersihnya pertambahannya adalah 1 juta karena bukan dari 10 jutanya. Nah, kalau Ellen kayak gimana? Nah, aku kan kerja online. Kadang-kadang ada perpanjangan pulsa itu yang aku klaim. Jadinya kan masuk sekian amount, tapi ternyata ada dana klaim di dalam situ. Aku sempat terpancing, apa aku kurangin ya? Ini kan klaim yang aku, maksudnya sebenarnya uang dari aku yang aku bayar lebih dulu gitu. Cuman karena ribet Kak, jadi ya udah masuk berapa itu aja yang aku potong 10%-nya. Oke. Itu untuk mungkin yang bekerja ya, jadi ya, karena aku kerja bulanannya gitu. Ya. Kalau dari dua pendeta, bagaimana yang mungkin kalau kita lihat Bible base-nya nggak ada yang karena kan beda ya. Kalau tadi Pastor John juga udah bilang itu dulu sistem agraria, kalau sekarang sudah begitu banyak pekerjaan dengan mungkin ada yang bulanan, ada yang usaha, ada yang seperti itu dan itu berbeda-beda semua. Pastor John gimana? Itu saya pribadi agak bingung juga sih jawab ini karena seumur hidup saya karyawan yang sejati, jadi nggak pernah melangkah jadi entrepreneur, jadi belum pernah, jadi nggak tahu gimana, gue aja nggak tahu bedanya revenue sama income apa, jadi makanya pas mereka bicara kayak apa itu, oke, ya udah. Kalau gue pribadi sih ada pengalaman semua gaji yang gue terima itu gue potong langsung per puluhan, biasanya sih emang biasanya karena kita nggak kalau mau mikir transport lagi segala macam kayaknya bakal cuma dikit banget sih, jadi gue lebih kaya ke arah ya udah segini. Apa jangan-jangan di situ ujian imannya? Masa gue pernah mikirin sih, dia pernah jadi ujian juga, jadi ya udahlah kalau mau ngitung revenue profit lagi gue aja nggak tahu bedanya apa, jadi ini gue bilang saya bilang begini karena memang pola pandang saya karyawan gereja. Jadi kita udah punya fixed rate berapa per bulan, jadi itu lebih mudah begitu udah muncul potong. Nah kalau ada misalnya berkat-berkat lain, yang paling kecil sekalipun biasanya langsung potong per puluhan juga, begitu tanpa hitung transport. Contohnya kalau diundang satu gereja, kemudian ada dikasih sesuatu, itu saya nggak hitung transport lagi. Jadi begitu ya, misalnya dikasih 100.000 itu langsung potong 10.000 ya. Biasanya. Jadi kalau udah gitu ya, karena itu kan berkat-berkat yang nggak diduga kan dan nggak diminta juga, begitu. Karena kalau ada appointment saya biasanya nggak ada ini. Oke, Pastor Wilson. Jadi sebenarnya diskusi mengenai perpuluhan ini kan sebenarnya hampir mirip dengan diskusi mengenai pajak, ya kan? Jadi cara-cara orang menghindari pajak bisa juga dipakai untuk cara-cara orang menghindari membayar perpuluhan. Contohnya, kalau saya gaji 10 juta.
pengeluaran saya 8 juta untuk macam-macam. Ya kan? Sama juga dengan perusahaan kan, berarti revenue kalau perusahaan ya 10 juta pemasukan, apakah saya bayar per 10 juta itu atau saya potong dulu biaya hidup saya 8 juta, jadi hanya 2 juta yang memang pertambahan saya. Karena 10 juta ini bukan pertambahan, karena kan ada biaya-biaya lain. Jadi sebenarnya itu tergantung daripada nurani masing-masing. Karena di dalam biaya 8 juta itu juga, kita juga harus bisa memilihkan mana yang memang benar-benar biaya yang benar-benar biaya atau memang mana biaya yang kita masuk-masukin. Karena kan sama seperti orang-orang mau muncul dari pajak kan, semua biaya-biaya lain itu ditambahin ke kos supaya nggak kena pajak. Jadi misalkan harga beli rumah, beli mobil yang dipakai pribadi, akhirnya itu masukin ke biaya perusahaan supaya profit perusahaan itu turun sehingga pajaknya turun. Nah, itu kita juga bisa bermain di sana. Makanya kalau di dalam penulis Sekolah Sahabat mengatakan apakah itu dari bersih atau dari kotor itu tergantung kepada hati nurani masing-masing. Karena tujuan perpuluhan kembali bukanlah membiayai pekerjaan Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan segala berkat. Sehingga kalau iman saya mengatakan oke, Tuhan, gaji saya 10 juta, itu udah lumayan besar ya. Pengeluaran saya segini, apakah saya mau ngambil dari 10 jutanya saya bayar perpuluhan sehingga perpuluhan itu menjadi cost saya juga sehingga sisanya barulah saya atur, atau setelah semua biaya dulu baru saya bayar perpuluhan dari disposable income-nya. Jadi banyak istilah-istilah ini mungkin ya harus kita jelaskan, cuma intinya itu adalah bagaimana iman kita itu seperti apa. Karena kembali perpuluhan ini kalau zaman dulu adalah karena mudah zaman dulu menghitungnya. Karena menanam berapa yang datang ini apa segala macam. Tapi kalau sekarang ada ongkos bensin, ada ongkos listrik, ada ini yang sepertinya ada hidden cost yang udah dipajakin juga, yang kita harus juga bayar. Tapi kalau zaman dulu kan tidak ada hal seperti ini, sehingga gampang gitu loh. Ya udah, panennya berapa ya? Karena cuma itu, nggak ada biaya-biaya tersembunyi. Karena semua biaya tersembunyi sudah dikerjakan. Nggak ada biaya listrik. Kenapa? Karena saya keluar sendiri, ngambil kayu, terus bakar kayu sendiri. Jadi nggak ada biaya listrik yang memotong ini. Jadi makanya mudah. Nah, makanya kalau zaman sekarang sepertinya kalau saya melihat secara prinsip sepertinya lebih kepada pertambahan. Pertambahannya itu berapa? Sehingga lebih kepada net kalau sepertinya ya kalau saya. Cuma itu kembali masing-masing itu memutuskan. Saya mau memberikan dari yang bersih atau dari yang kotor. Gitu. Ya. Mungkin kalau dari saya pribadi juga ya, kalau kita bilang ketika kita terima gaji, kalau kita nunggu dulu gini 1 bulan habis ini gaji ini habis untuk biaya hidupnya berapa, setelah itu baru dipotong dengan persepuluhan, itu artinya ya itu persepuluhannya di ujung gitu, kayak di belakang banget. Sedangkan kalau buat saya persepuluhan ketika kita terima gaji ya kita asingkan dulu ini untuk Tuhan. Setelah itu baru gunakan yang sisanya, mengelola dengan baik seperti yang tadi Adi katakan juga. Mungkin ada pertanyaan yang sering juga ditanyakan mengenai storehouse atau rumah perbendaharaan. Tadi sudah sempat disinggung sedikit, menurut 2 pendeta inilah langsung bagaimana pengembalian persepuluhan itu kemana? Pastor John. Bang Wilson dulu. Bang Wilson, Iya. persepuluhannya. Kalau ini kita bicara administrasi yang ada di gereja kita ya. Kadang-kadang kalau berbicara mengenai administrasi perpuluhan itu kan kalau kita setor ke gereja mana aja, selama itu di dalam conference yang sama, toh ujungnya kan naik ke conference yang sama gitu. Kecuali kalau kita setornya ke jemaat di tempat yang lain yang udah beda conference-nya itu barulah menjadi masalah. Tetapi sepertinya yang prinsip Alkitabiahnya adalah, ini kalau bicara Alkitabiah bukan administratif ya, kita itu wajib mengembalikan atau istilahnya memberi upah kepada orang yang bekerja. Ya kan? Siapa yang melayani kita? Kita dilayani di mana? Ya kalau kita memang pergi ke gerejanya, ke gereja A, dilayani di sana. Kalau ada sakit, pendeta di sana yang melawat. Lalu kalau ada apa-apa kita istilah KPA-nya di sana, apa mereka yang melayani, berarti kewajibannya adalah memberikan perpuluhan ke gereja yang di sana. Walaupun apakah ke gereja B kalau di dalam konferensi sama ya sebenarnya nggak masalah, karena toh ke gereja B pun juga maksudnya naik ke konferensi, cuma itu beda kan laporan masalah, tapi beda laporan ya. Tapi masalah itu masalah administratif, makanya kita bilang. Tetapi kita bicara secara prinsip filosofi dan moralnya itu adalah kepada jemaat di mana kita mendapatkan pelayanan. Itu sepertinya yang paling Alkitabiah. Oke, Pastor John. Ya, saya setuju sih sama yang dijelaskan, dan memang di mana kita dilayani, di situ harus kita berikan perpuluhan.
itulah konsep storehouse. Kalau menurut saya pribadi. Walaupun keanggotaannya bukan di situ. Lebih baik langsung pindah sih. Oke. Idealnya langsung pindah. Gimana dengan banyak nih anak-anak muda yang mungkin masih nyari gitu ya, nyari jati diri sama kayak nyari gereja gitu, Nah, pindah-pindah. banyak dari anak muda itu mereka sengaja kirim perpuluhan itu ke kampung mereka karena Mhm. mereka melihat kayak wilayah atau mission dan juga conference kampung mereka itu mereka nggak Lebih membutuhkan. lebih membutuhkan daripada tempat kita sekarang di Jakarta. Hmm. Apakah itu justifiable? Well, mungkin kita harus lihat konteks juga sih. Kita harus lihat konteks juga. Karena kadang-kadang kayak saya pernah punya kejadian kayak gitu waktu melayani di Manila sih. Jadi ada satu anggota jemaat kan, dia udah jadi majelis, terus perpuluhannya nggak dikirim ke kami. Jadi saya sebagai pendeta saya tanya, kok kamu nggak kirim ke sini? Iya, saya kirim ke kampung karena kata pendetanya kalau bisa kirim ke sinilah supaya naik perpuluhan gerejanya. Ya, apakah itu pas? Menurut saya kurang pas. Tapi apakah itu dosa? Enggak. Jadi Kalau cara menjawabnya adalah kalau tujuannya adalah supaya untuk menaikkan perpuluhan di sana untuk tujuan administrasi, itu sebenarnya kurang pas. Tetapi kita bisa ngelesnya adalah saya merasa dilayani ketika jemaat itu melayani di tempat itu. Maksudnya saya punya keluarga di kampung saya lah, di Medan, di manakah jemaat di sana melayani keluarga saya, melayani ya apalah bapak udah saya, tulang-tulang saya ada di sana semua, mereka melayani di sana dan saya merasa terlayani oleh apa yang mereka layani di sana sehingga saya punya kerinduan untuk membantu di sana. Itu justifikasi yang lebih pas untuk oke lah bayar perpuluhan ke sana. Tetapi kalau supaya naikinlah ini supaya laporannya supaya dia naik, itu sebenarnya kurang pas di sana. Karena kalau memang tidak ada hubungan apa-apa tapi hanya lebih kepada sana, mungkin itu kurang tepat. Makanya ini memang abu-abu juga sih, dan memang ini banyak prinsip yang sebenarnya lebih bersifat administrasi daripada teologi ataupun Alkitab. ya, tapi itu terjadi kayak contohnya kayak beberapa wilayah di Filipina itu mereka intentionally ambil perpuluhan dari luar negeri. Di semua OFW itu mereka minta untuk kirim perpuluhan untuk menaikkan perpuluhannya dari daerah-daerah dan menghidupi pendeta-pendeta yang ada di daerah itu. Jadi lihat case-nya sih kalau menurut saya pribadi. Benar-benar perlu nggak? Benar-benar perlu nggak untuk dibantu di sana? Karena ada beberapa saat juga di mana Ellen White mengirimkan perpuluhannya ke daerah-daerah tertentu yang lagi bergumul. Begitu. Dan itu sebenarnya bisa diakali dengan apa sih tujuan perpuluhan itu desentralisasi? Adalah kan karena katanya bilangnya adalah kita kumpulkan menjadi terpusat supaya pusat ini bisa mengatur ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kalau memang sistem itu berjalan, tidak akan ada lagi pendeta-pendeta atau gereja-gereja di daerah bilang kasihlah perpuluhan kepada kami supaya kami naik sehingga kami bisa mendapatkan pelayanan. Sebenarnya itu harus sudah berjalan dengan sistemnya sendiri. Jadi itu kan kembali lebih kepada administrasinya sendiri. Karena kalau memang itu berjalan, kita kumpulkan misalnya di conference yang memang lebih punya dana finansial besar, ya itu akan bisa realokasikan kembali ke daerah-daerah yang membutuhkan dari sistem conference itu sendiri, tanpa itu menjadi sesuatu yang dilakukan secara individu. Oke, benar. Berarti memang harus dari sistemnya sendiri ya. Dan mungkin untuk sebagai kesimpulan dari masing-masing yang ada di sini, kita di sini diingatkan untuk mengembalikan persepuluhan dengan setia, karena kita berharap memang persepuluhan ini digunakan dengan tujuan yang benar. Apakah kalau misalnya kita dengar kabar ini persepuluhan tidak digunakan dengan benar, kita nggak benar-benar tahu ya mungkin ya. Apakah kita mempunyai hak untuk saya nggak mau lagi kasih persepuluhan, mendingan persepuluhan saya kasih ke membantu orang yang membutuhkan, ke pelayanan Tuhan yang benar-benar bekerja di ladang, seperti apa, Ade? Kalau aku merasa aku tidak memiliki hikmat yang lebih baik ya, ketika aku berpikir sepertinya ini lebih butuh lebih enggak. Tapi aku lebih melihat apa yang dapat yang menjadi tanggung jawabku yang perlu aku lakukan gitu. Yang aku bisa sampai saat ini sih cuma mendoakan supaya Tuhan yang memberikan hikmat menjamah hati orang-orang yang mengelola semua persepuluhan itu sejauh ini. Oke. Ya, conviction yang masih aku miliki adalah pokoknya aku doakan, aku sisihkan, itu aku tetap berikan seperti ke sistem seperti ada sekarang. Kalaupun aku mau membantu, ya dana ministry beda lagi gitu Kak biasanya. Oke.
Pastor Wilson. Itu jawaban yang bagus, karena kalau dibilang dana perpuluhan ini saya kasih ke tempat sana, itu berarti peruntukannya sudah berbeda. Kita jadi menggunakan apa yang seharusnya persembahan, kita bayarkan dengan perpuluhan. Iya. Jadi kalau memang motivasinya adalah saya dengar tempat itu membutuhkan, daripada saya kasih perpuluhan di tempat yang pengelolanya tidak baik, saya mau kasih perpuluhan saya ke sana lah. Kalau perpuluhan itu diberikan sebagai perpuluhan ke sana, mereka juga tidak akan menggunakan itu untuk apa yang mereka butuhkan, karena kan menjadi pos perpuluhan. Jadi Balik lagi. nggak bisa juga. Jadi seolah kita menggunakan perpuluhan ini lalu kita masukkan ke pos sana sebagai pos persembahan. Itu sebenarnya yang tidak bagus dan tidak tepat. Makanya kalau tadi yang Ellen bilang, kalau memang niatnya membantu yang di sana, itu harusnya di luar daripada perpuluhan. Nah sekarang perpuluhannya sendiri apakah jadi mau di-store ke sana itu mungkin ya tergantung hati nurani masing-masing ya. Dan memang baiknya adalah kita tetap setia dengan apa yang bisa kita lakukan, karena hal-hal yang bisa kita atur itu sebenarnya sangat sedikit. Kalau semua mau kita atur ikut campur, itu nggak akan ada putusnya. Dan itu harusnya tidak berhenti di perpuluhan, bisa persembahan, bisa apa yang kita pakai, makan minum. Kalau saya beli dari toko ini, toko ini kan mendukung investasi di negara ini yang menggunakan child labor. Saya nggak mau beli. Apakah kita sampai segitunya di semua aspek kehidupan kita? Jangan hanya di satu aspek saja yang istilahnya yang 10%, ini aja 90%. gitu loh. Jadi tebang pilih dengan hal yang seperti ini. Oke. Gitu. Pastor John. Kalaupun memang ada sistem pengelolaan yang kurang pas, mungkin kita juga harus belajar sih percaya sama Tuhan. Dan juga pada kepemimpinan gereja, nggak bisa kita sekadar menghakimi. Terutama kalau kita lihat, ada beberapa orang saya ketemu kan kayak, saya mau kasih perpuluhan tempat lain aja lah, kayaknya pendeta-pendeta saya mobil bagus-bagus sebuah. Itu kan sangat subjektif dan itu berarti kita nggak percaya sama sistem organisasi yang Tuhan telah inspirasikan. Jadi perpuluhan memang pada akhirnya ketika dibilang sama teman-teman semua, itu yang pertama adalah acknowledgement of God's blessing, pengakuan atas berkat Tuhan dan pengakuan atas otoritas yang Tuhan telah berikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu juga adalah ekspresi kasih. Perpuluhan itu sama aja kayak misalnya nih, saya kalau kakak dibeliin kue, dibeliin French fries lah sama orang tua, Kentang goreng. pakai kentang goreng. Terus tiba-tiba kakak lagi makan, mama minta satu, bakal kasih nggak? Tapi bisa nggak kakak tahan? Bisa. But then what does it say about you? Pelit, nggak mau berbagi. Iya, nggak mau berbagi dan and you forget that it's a blessing, dan kakak lupa itu adalah berkat dari orang tua. Oke, jadi ya kayak gitu. Bisa nggak Tuhan kasih lebih daripada itu? Bisa. Tapi ketika dia minta itu, dia berusaha tanya, kamu seberapa besar sih sayang kamu ke aku? Apakah hanya sebatas berkat yang kuberikan? Karena kalau kita tidak bisa mengembalikan 1/10 dari apa yang berkat yang kita dapatkan, bagaimana mungkin kita bisa dipercayakan oleh tanggung jawab yang lebih besar? Begitu itu sih. Dan itu berlaku juga bukan hanya persepuluhan tapi persembahan ya. Persembahan Karena di juga. luar dari persepuluhan kita sebenarnya Lebih masih besar ada lagi. persembahan, ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah berdiskusi. Karena waktu saja yang memisahkan kita, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang menonton program diskusi Sekolah Sahabat ini, jika memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran dari Triwulan ini, silahkan memberikan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat sehingga kami dapat menjawabnya. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia yang sedang mengikuti program Diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita berada di dalam segmen tanya jawab dan kami senang untuk menerima komentar, masukan ataupun pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin memiliki pertanyaan, ada hal yang kurang dimengerti dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini, yaitu mengelola bagi sang guru hingga ia datang. Saat ini kita bersama dengan Pendeta David di sini. Shalom, terima kasih Pendeta sudah mau bersama-sama dengan kami. Saya rindu untuk membacakan satu komentar dulu dari Omar Night Watchman. Nah, di sini dikatakan, Shalom, saya setuju 100% dengan yang disampaikan oleh Pastor Wilson Sianipar bahwa hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada manusia adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan atau benefit Allah. Atau dengan kata lain, hukum Allah ada karena Allah mengasihi
manusia dan dia memberikan tambahan atau masukan, menambahkan wawasan mengenai hubungan kasih Allah dengan menuruti hukum-hukum Allah. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Saudara Omar Night Watchman yang sudah mengomentari di diskusi Sekolah Sahabat kita. Nah, kita senang sekali untuk menerima masukan ataupun komentar, sehingga jadikanlah YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat itu menjadi satu forum diskusi belajar Alkitab bagi teman-teman yang lain. Oke, nah kalau tadi kita juga sudah baca dari komentar pemirsa kita, pendeta, mengenai kasih karunia, bagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Hukum-hukumnya yang diberikan kepada kita itu adalah untuk kepentingan kita. Sama sekali tidak ada untuk kepentingan atau benefit Allah. Kasih karunia atau keselamatan itu adalah hal yang memang tidak layak untuk kita terima, tapi Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Bedanya mungkin ada yang menerima dan yang menolak. Kira-kira kenapa ya pendeta ada orang-orang yang menolak kasih karunia yang begitu besar itu? Mereka mungkin berpikir, ini nggak worth it buat saya, atau apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus berikan itu lebih besar daripada apa yang saya akan dapatkan, contohnya. Gimana menurut pendeta? Terima kasih Kak Yola untuk pertanyaannya, dan pemirsa sekalian, tentu kita belajar pada kesempatan kali ini dari framework atau kerangka pelajaran Sekolah Sahabat mengenai pengelolaan. Jadi apa yang sahabat ini telah jelaskan kepada kita, khususnya saat kita melihat tentang perjanjian Allah dan kemudian konsep persepuluhan dan persembahan itu sendiri, berdasarkan dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kenapa ada orang yang masih menyepelekan atau bisa dibilang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepadanya? Memang karena dia berada di dunia ini dan harapannya itu tidak menjadi bagian dari kita ya. Manusia yang mengandalkan diri ataupun kemampuannya, kehebatannya sendiri, cenderung untuk melihat bahwa dia bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Nah, ini menjadi masalah karena ketika kita memperoleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma atau dengan gratis itu sendiri, yang tidak menghargai pemberian Allah, justru cenderung untuk memperoleh segala sesuatunya bukan karena hubungan dia dengan Allah. Jadi kalau pekerjaan misalnya dulunya mungkin orang ini susah atau dulunya tidak kaya sekarang, tapi kemudian dia memperoleh kesuksesan dan berbagai macam, karena hubungannya tidak lagi dengan Tuhan, maka cenderung dia mengandalkan diri dan mengandalkan kemampuannya. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali orang tidak hanya take things for granted, tapi take things for themselves. Jadi menjunjung tinggi diri sendiri, bukan Allah lagi. Dan justru yang menjadi permasalahannya adalah hal ini akan memimpin kepada kehancuran dan kebinasaan. Oke, jadi pusatkanlah hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kita menyembah pemberinya, bukan apa yang diberikan. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pendeta. Ada pelajaran kita mengenai kontrak persepuluhan. Dalam kontrak persepuluhan itu, mengapa persepuluhan disebut sebagai kontrak? Apakah kalau misalnya kita melanggar atau tidak memberikan persepuluhan, artinya kita melanggar kontrak dan perjanjian itu menjadi batal? Nah, ini yang juga menarik untuk kita lihat. Perspektif Tuhan mengenai persepuluhan itu bukan satu arah. Jadi bukan Tuhan yang ingin kita untuk mengembalikan persepuluhan, tapi ada perjanjian di sana. Dan kalau kita bicara tentang perjanjian, pasti bukan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Nah, permasalahannya adalah seringkali ini, bahkan saya temukan di jemaat juga, ada yang pernah bertanya seperti ini, pendeta, saya kan nanti akan mengembalikan persepuluhan. Jadi kalau saya bekerja misalnya hari Sabat, kan tidak ada masalah kan, justru nanti saya akan kembalikan pada Tuhan. Nah, ini perspektif yang tidak lengkap. Karena kita melihat persepuluhan hanya sebatas saya memberi dan Tuhan yang akan membalikan kembali gitu. Apa yang saya berikan kepada Tuhan, apa yang saya kembalikan pada Tuhan, Tuhan akan kembalikan lagi berkatnya kepada saya. Jadi seperti take and give saja. Tetapi yang menjadi masalah, jika ini terus-menerus, maka kita melihat Tuhan itu bukan hanya dari hubungan relasi yang dekat, tapi dari transaksi.
Nah, kalau persepuluhan sudah menjadi transaksi, maka kita tidak melihat hubungan dengan Tuhan lagi menjadi personal. Nah, kalau kita melihat kontrak perjanjian Allah justru dengan ikatan yang erat, kita akan mengembalikan bagian Allah dengan sukarela. Dan kita tahu bahwa ini bagian Allah. Dulu uang itu langka. Tidak seperti kita saat ini yang kalau ke bank ATM sudah pasti memperoleh uang, mata uang. Tapi dulu langka. Apapun pekerjaan kita, 1/10 itu sudah menjadi bagian Allah. Mau saudara menjadi petani padi, petani pisang, atau apapun saja, tukang kebun, 1/10 dari hasil saudara pasti akan menjadi bagian dari Tuhan. Oke, nah ini berhubungan pertanyaan selanjutnya. Tadi kan pendeta sudah menyebutkan mengenai kesetiaan atau ketidaksetiaan dalam mengembalikan persepuluhan. Apa hubungannya itu dengan kehidupan kerohanian kita? Karena saya sering mendengar bahwa orang-orang yang ya dianggap lebih rohani adalah orang-orang yang mengembalikan persepuluhan. Apakah memang berhubungan? Gimana pendeta? Kalau kita melihat secara sekilas ya, bisa dibilang, wah kita mengukur orang dari kerohaniannya, salah satunya melalui mengembalikan persepuluhan. Di satu sisi itu benar. Tetapi kalau kita hanya melihat dari sisi itu saja, dari salah satu itu saja, maka kita tidak akan melihat gambaran yang lengkap. Memang bagian dari pertumbuhan kerohanian kita adalah salah satunya mengembalikan persepuluhan. Tapi tidak satu-satunya. Salah satunya itu. Mengapa? Karena ketika kita tahu bagian dari Tuhan, maka kita sudah tahu memprioritaskan apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan ingin kita memperoleh hubungan dengan Dia secara erat, bukan karena hak dan kewajiban, tapi justru karena kita tahu mana yang bagian Allah dan kita mau memprioritaskan Tuhan. Kalau kita tidak rohani, sulit kita untuk mengembalikan persepuluhan. Karena kita akan cenderung memprioritaskan diri saya. Belum Hitung-hitungan saya, ya? hitung-hitungan, transaksi lagi. Jadi bukan relasi dengan Tuhan yang terutama, tapi hitung-hitungan. Kalau kita transaksi dengan Tuhan, wah sudah gawat kita. Karena Tuhan sebenarnya yang mempunyai alam semesta. Tuhan mempunyai langit dan bumi ini. Tuhan tidak mengharuskan atau membutuhkan sepeser pun uang kita. Yang Tuhan butuhkan hati dan kehidupan kita. Dan kalau itu kita berikan pada Tuhan, justru itu akan menjadi hubungan yang sangat baik antara kita dengan Tuhan. Oke, jadi kembali lagi ke relasi ya, hubungan. Relasi. Jadi kalau misalnya contohnya kita mengasihi seseorang, kita mengasihi pasangan kita, tentu kita akan membelikan dengan senang, bahkan melebihi dari yang dia inginkan. Ini Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Tuhan, kita rindu untuk mengasihi Dia, dan bukan hanya dari ucapan saja, kita mengasihi, tetapi juga dari bagaimana kita mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahan ya pendeta. Dan satu lagi ya, kalau misalnya kita mengembalikan persepuluhan, itu belum memberikan. Kita mengembalikan. We return our tithe. Jadi persepuluhan itu bukan dari kita, tapi itu sudah milik Tuhan memang, yang kita kembalikan dan kita berikan melalui persembahan kita. Apa yang menjadi pemberian kita, itu refleksi kerohanian kita dengan Tuhan. Oke. Thank you Pendeta David sudah bersama-sama dengan kita, dan pemirsa sekalian, kalau punya pertanyaan langsung saja tuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kami akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Kita akan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab yang telah berlangsung tadi. Kita akan menutup diskusi kita. Kita minta Pastor John untuk menutup doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami telah berbicara banyak tentang perpuluhan. Ajarlah kami untuk mengingat bahwa ini semua perpuluhan yang kami berikan tidak lain adalah pengakuan kami atas kuasa dan kebaikan yang telah Kau berikan. Maka ajarlah kami untuk mengingat semuanya dan hidup sebagai seorang penata layan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan untuk pelajaran yang telah kita diskusikan bersama, dan biarlah pelajaran ini dapat semakin membuat hati kita merindukan kasih Tuhan dan mengekspresikannya dengan mengembalikan persepuluhan dengan setia. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.